Kamarudin geram, sebut hasrat putri tak terpuaskan dan Ferdy Sambo benci kaleng. Pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumoindong. Gilbert Lumoindong itu pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari katanya, bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar, dia berlari keluar. Menurut dakwaan mereka toh, sama saksinya. Maka tidak berhasil Joshua diperkosa oleh Putri Chandrawati. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdy Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Jika sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, maka patut diduga bisa saja Bu Putri sebagai tersangka dalam laporan ini. Ya, namun dalam hal lain, dalam dugaan peristiwa pidana yang lain, ada hal lain selain ini yang patut diduga juga sebagai suatu perbuatan delik, gitu ya. Seperti contohnya membuat pelaporan palsu, lalu melakukan obstruction of justice, lalu melakukan pencemaran nama baik. Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, maka Kamarudin tak segan-segan mengungkapkan semua kejahatan mereka. Kamarudin mengaku geram dengan nota keberatan Ferdy Sambo yang menggaungkan kronologi pelecehan di persidangan pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Berdasarkan nota keberatan yang diungkap pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, Yosua Huta Barat melecehkan Putri Chandrawati di dalam kamar pada 7 Juli 2022 lalu di Magelang. Menurut pengacara Ferdy Sambo, Yosua Huta Barat menyelinap masuk melalui jendela kamar dan membuka paksa baju Putri. Putri tak sadar bahwa Yosua sudah berada di sampingnya. Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, maka Kamarudin tak segan-segan mengungkapkan semua kejahatan mereka. Kamarudin mengaku geram dengan nota keberatan Ferdy Sambo yang menggaungkan kronologi pelecehan di persidangan pada Senin 17 Oktober 2022. Putri yang sedang sakit tak berdaya untuk melawan, bahkan kata mereka Yosua turut mengancam agar tidak memberitahu kepada Ferdy Sambo atau anak-anaknya bakal tewas. Aksi pelecehan itu, kata pengacara Ferdy Sambo, berhenti ketika ada langkah kaki yang terdengar. Menanggapi ini, Kamarudin mengaku geram. Ia memastikan bahwa Putri Chandrawati sebagai otak pembunuhan Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Bahkan Putri penuh dengan sandiwara. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan dan menyiapkan uangnya dan mengajari Sambo pakai sarung tangan. Dia membujuk ikut ke sana, maka tiba di rumah Duren 3, Ferdy Sambo klarifikasi ke mendiang, "Kau kurang ajar ke istri saya." Karena dia nggak ngerti arti kurang ajar dianggap pembangkangan. Tetapi dihabisi ditembak oleh Baradae dan Ferdy Sambo dengan gaya teroris dan pengecut, ujar Kamarudin yang dikutip dari kanal YouTube TV One Selasa 18 Oktober 2022. Kamarudin juga menyebut bahwa Ferdy Sambo pengecut sebab bila dalam hukum perang, bila ada yang mengangkat tangan dan menyerah tidak boleh dibunuh karena melanggar hak asasi manusia. Bahkan Kamarudin menyebut Ferdy Sambo banci kaleng. Kalau orang sudah angkat tangan tak boleh ditembak dan ada hukum perang. Ini jenderal loh, banci kaleng itu, ujarnya. Kamarudin juga mengatakan yang paling bersalah dalam kasus ini yakni Putri. Putri disebut penuh sandiwara yang memprovokasi Ferdy Sambo agar membunuh Yosua. Putri memprovokasi Ferdy Sambo karena hasratnya yang tak tersalurkan. Seharusnya lebih dulu digantung Putri karena hasratnya tak terpuaskan. Lalu dia menuduh almarhum dengan memprovokasi Sambo. Makanya ditanya kurang ajar bagaimana, ada dialog, ujarnya. Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, Kamarudin Simanjuntak memberi ultimatum kepada Putri Chandrawati untuk berkata jujur. Apabila tidak mengungkapkan secara jujur, kalau orang sudah angkat tangan tak boleh ditembak dan ada hukum perang.